Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh, kembali kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai, meridhai dan merahmati kita semua. Tentunya hal ini kembali pada kualitas pujian kesyukuran kita atas segenap rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada saat kita butuhkan nanti dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan subuh yang berberkah dan berbahagia ini, kami mengajak diri kami dan para jamaah sekalian untuk bagaimana senantiasa menjaga, memperhatikan diri kita akan keselamatan diri kita dan mengurangi untuk memperhatikan, mengoreksi kekurangan dan aib orang lain. Hal ini sangat penting karena tidak ada yang dapat menyempurnakan pahala amal saleh atau amal kebaikan kita kecuali menjaga hal tersebut. Tidak ada yang bisa merusak, mengurangi nilai pahala amal saleh kita, hasil perjuangan kita, kecuali dengan melihat atau sibuk melihat kekurangan orang lain, lalu kemudian kita tidak menyadari tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Kita baca dalam salat tadi, diawali bagaimana kesuksesan orang beriman dengan cahaya yang tidak terbatas, dan itu hanya dimiliki oleh orang beriman, orang yang beriman sempurna. Orang yang beriman setengah tidak mendapatkan cahaya tersebut. Perbincangan antara orang munafik dengan orang beriman setelah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kesempurnaan cahaya bagi orang beriman, yang kemudian dilanjutkan zalikal fawzul azim, itulah kemenangan, itulah kejayaan yang sangat besar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kalau ada orang yang mau berlomba, ada orang yang mau bersaingan,
maka perlombaan persaingan yang paling baik adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan dan memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana keadaannya orang munafik nanti di hari kemudian. Setelah melihat orang beriman dengan penuh cahaya, lalu kemudian mereka menyaksikan dari jauh, mengenal orang-orang beriman yang punya alat penerangan. Ya, disebutkan baina aydihim wa bi aymanihim. Orang beriman cahaya dari depan mereka, dari sebelah atau dari samping mereka. Artinya diliputi oleh cahaya. Dari mana cahaya-cahaya ini? Dari salatnya yang benar. Salat yang benar maksudnya salatnya diperhatikan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaannya, tetapi itu belum maksimal karena salat itu harus menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan dikisahkan dari ponakan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana bibinya itu yang dia saksikan dalam salat duha. Aisyah radhiyallahu anha pernah berdiri mengulang-ulangi sebuah ayat dan menangis ketika ponakannya hendak berbelanja ke pasar. Dia mau minta izin, tapi dia tunggu selesai. Kapan selesainya? Dia mengulangi ayat itu, menangis lagi. Akhirnya dia putuskan lebih baik saya ke pasar dulu, karena dia sudah tahu, bibi saya sudah tahu dia pergi. Setelah datang pulang dari pasar masih ayat itu, lalu kemudian menangis. Dari mana Aisyah mendapatkan pelajaran ini? Itu dari bapaknya. Abu Bakar As-Siddiq jarang mau menjadi imam. Dia bilang tidak, yang di antara kita saya, kalian saja. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ketika bertemu dengan ayat-ayat tertentu dia tidak bisa lagi melanjutkannya, menangis. Apa atau mengapa itu terjadi? Itu karena mereka paham. Maka perhatikanlah, Al-Quran itu wajib untuk kita pahami. Perintah pertama dengan Iqra artinya baca, hanya sekedar membaca, belum diminta untuk mentadabburi lalu mengamalkan. Tapi kalau orang beriman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawah, juga bacaan atau membaca, tetapi beda dengan qiraah. Tilawah membaca dengan memahami maknanya. Ya, pernah kita sampaikan bahwa kita misalnya dalam sholat banyak tidak mengetahui tentang bacaan-bacaan atau makna daripada ayat yang dibaca. Maka ya diserahkan kepada imam saja, tapi tidak ada upaya usaha untuk itu, ke arah itu. Maka apa? Salat kita bagus, sudah bagus gerakannya, sudah bacaannya, tetapi belum tilawah. Yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi, barulah dikatakan orang beriman. Nah, kita kembali bagaimana orang munafik. Orang munafik itu ada di tengah-tengah orang beriman. Ada di masjid, ada di pesantren, ada di tempat-tempat yang di sana dipelajari atau digeluti tentang agama. Mari kita perhatikan. Wa yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari ketika itu
memanggillah orang-orang munafik laki-laki ataupun perempuan. Dia yang dipanggil siapa? Orang beriman. Dia sudah lihat dari jauh orang beriman. Ya'rifunahum bisimahum. Dia tahu, dia kenal, oh, dia si A, pernah sama-sama. Maka dia bilang, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu, wahai saudara, tunggu saya supaya saya juga bisa menggunakan cahayamu. Ya, kalau kita di dunia ini ya, ada orang yang bawa penerang atau lampu misalnya, kita tidak bawa lampu seperti itu, dia minta, tunggu supaya saya juga bisa menggunakan lampumu. Tapi apa kata orang beriman? Irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembali ke belakang. Di sana cari cahaya ini dari belakang. Maksudnya ke dunia. Jawaban ini bukan jawaban yang memberikan ketenangan batin, tetapi malah lebih menghinakan. Sudah tahu dunia sudah tidak ada, sudah dilipat bagaikan kertas, dipanggil liso diundi. Liso kok diundi dia, itu dilino sapaki. Di sini di siapa di sanalah asal daripada cahaya ini. Lalu kemudian paduriba bainahum bisur. Lalu dibatasilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah tembok atau pembatas. Lahu bab yang memiliki sebuah pintu. Batinuhu fihi rahmah. Di dalamnya itu atau bagian dalamnya, disitulah orang-orang yang mendapatkan rahmat. Disitulah tempatnya rahmat. Disitulah tempatnya orang-orang beriman. Wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Yang di luarnya, disitulah tempatnya siksaan. Nah, kemudian berteriak lagi orang munafik. Kenapa kau lupa? Yunadunahum alam nakum ma'akum. Bukankah dulu kita bersama, berteman, bersahabat, sering sama-sama? Kenapa kamu tega? Ya. Apa jawaban orang beriman untuk menunjukkan atau menghinakan untuk kedua kalinya? Bala, memang kita sama-sama. Di lino, ya, sengis si bawah tahu. Ya upugau mupugau moto. Tetapi apa? Patantum anfusakum. Kamu sendiri yang mencelakakan dirimu. Ikotom dipakuyari. Disuruh kupugau ipasrong agama yang nasabah ikhlas, mupugau mui tapi menukuk-nukuk hatimu. Disuruh kau sempajang dengan sempurna, ya dekmu pelajari bikina sempajangi sehingga tidak pernah menghasilkan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi ini yang perlu untuk kita perhatikan. Yang ayat-ayat seperti ini perlu untuk kita perhatikan. Untuk apa? Agar kita tidak terjerumus atau termasuk di dalam golongan yang dimaksudkan. Tidak menjadi orang yang mempunyai sifat kemunafikan. Pertama, fatantum anfusakum. Kamu sendiri yang merusak dirimu, yang menjerumuskan dirimu. Nah, kemudian watarabbastum. Kamu itu jenuh di dalam beramal. Kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini ditujukan kepada Nabi, yauma taral mu'minina wal mu'minat, untuk disampaikan kepada umatnya, maka apa yang terjadi? Tarabbastum. Ada yang mengintip kapan ini orang beriman kena musibah. Kapan orang beriman ini bisa habis agar supaya dek nafas-nafas. Dek nafas saya tahu pokok pasrong agama, dek nafas saya tena halangi aktivitas saya dengan aturan-aturan, dengan alasan aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena dia mau bebas. Itu yang kedua.
Lalu yang ketiga, wartabtum, lalu kamu juga membuat dirimu ragu. Dek muka yakin. Kamu ragu, betulkah ada hari kiamat? Betulkah ada hari kebangkitan? Itu panalisten yang gadek nasi sedin nadi diulai meyakinkan. Kenapa? Karena banyak hal yang kita pikirkan atau menggunakan akal pikiran untuk memikirkan hal tersebut. Dek gagal otomatis disuruh macam caritan. Dek tu panalisten dia. Kita linotonna tengah akhirat tonna misalnya ya, itu wartabatum. Kemudian waqarratkumul amani, kamu ditipu oleh angan-angan kosong, angan-angan panjang. Sudah ada kesempatan, diberikan kesempatan untuk melakukan amal saleh, tetapi apa? Tunda dan ditunda. Yakum maloloi malolo mufi ayat nadolok nama laknat tema bicara tentang agama, tentang amal saleh, tentang akhirat. Malolo mufi tahu ya nak engkau kesempatannya mega ya senang karena kesempatannya untuk bersedekah. Pesannya tambah-tambah dulu dilakukan lagi ya ayat nadolok atau sana Tomobelai, tomain nadolok, selalu ada alasan-alasan seperti itu. Orang beriman itu jauh dari yang demikian. Wa gharrakum billahil gharur, dan engkau ditipu oleh yang menipu, yang jago tipu siapa? Dia adalah setan-setan. Setan ini letu tegai. Paling ia setan ini paling silada, bahkan punya kelompok khusus untuk menggoda orang-orang yang salah. Dikogai, kau masam pada si paling ajak nasoku. Maka bagaimana cara untuk menghadapinya? Pelajari bagaimana orang yang beriman sebenarnya. Tomata kongka, tomata pe, nekaya ragu mupa, tanya tomata pe. Maka dia paham Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah thumma lam yartabu. Otomatis dek mata itu namanya, dek mata itu nama senang, dek mata itu selalu ada ujian, selalu ada tekanan. Kenapa? Orang beriman, berhijrah, berjihad. Jihadnya bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta, dengan jiwa. Orang beriman dengan hartanya, kalau keadaan aman berarti jiwanya tidak terlalu dibutuhkan dalam hal ini. Tinggal hanya kesungguhannya, menggunakan kesempatan kesehatan untuk memantapkan ibadah-ibadah. Tetapi kalau terjadi misalnya perang, maka wajib untuk menggunakan tenaganya menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau harta itu setiap saat semua Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan seperti yang demikian itu. Itulah yang membuat orang munafik maka agak baik gagang kena kipi tenang dama masih dekat ko peke. Ya upaya mako koe modal eman misalnya dia. Akhirnya apa? Semua bisa tertunda atau semua bisa tidak terlaksana hanya karena keraguan-keraguan yang ada. Padahal mereka pengalatan tsumma lam yartabu. Wajahadu bi anfusihim wa bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Maka pengalatan ya biasa totongan di dalam tersebutnya. Kita melihat yang lain, penjelasan yang lain di dalam Al-Quran. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita tanamkan ketakwaan. Denak nabi itu nak bertakwa, nak ragu tauhid.
takwa kita tidak miliki sehingga kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantapkan takwa, wa yu'allimukumullah. Semua akan dibuka, semua akan diajarkan, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Masuk diantaranya naisar pang Allah Ta'ala waktu maparrita, naisar di waktu masagenata, naisar di waktu maigana masalata. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tertutupi baginya. Di ayat yang lain maka Allah Ta'ala sebagai tanda bahwa tidak boleh ada kebosanan di dalam bersedekah agar mencari foto bertakwa. Dijanjiannya repong Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin, dijanjikan kepada orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Apa orang bertakwa yang dijanjikan hal itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak, yang bersedekah dengan dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dasarnya bagaimana? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak bebankan kecuali sekadar atau sebanding dengan pemberiannya. Ya komega sih, ya. Harus banyak sesuai dengan pemberian Allah. Kalau Allah menguranginya, maka kita kurangi atau sedikit menguranginya sesuai dengan kadar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain. Alhamdulillah, sekarang ini kita melihat kita berhadapan dengan peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maqrubah, kurban itu, Masya Allah, ternyata rahasianya kenapa diperintahkan berkurban. Jelas dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak, artinya di dunia, kemudian nikmat yang mantap di hari akhirat dengan sungai yang namanya Al-Kautsar. Ini kalau kita melihat rinciannya dari tafsir ulama-ulama, ya, Al-Kautsar itu satu gambaran sebuah sungai yang di dua pinggirnya ada tempat, ada istilahnya gazebo atau bangunan megah yang itu baunya bau kasturi, dibuat dari semuanya bayangannya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bayangan daripada keinginan manusia ketika di dunia. Jadi tidak itulah tongka ya atau masagena, ya. Kalau dia sekalipun di kota, dia itu tidak selamanya hanya inginnya ke mall, tapi sewaktu-waktu ingin keluar, ingin refreshing ke tempat-tempat yang ada airnya, di pantai atau di sungai dan seterusnya. Itu gambarannya. Nah, kita kembali, Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu menyampaikan yang pertama adalah kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak. Lalu kemudian fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu. Ini kalau tidak ada li rabbika, salatlah, ya, mungkin bisa biasa-biasa saja. Yang penting dijamani, yang penting dipugau ni, dijagai gerakannya, bacaannya sudah ini. Tetapi li rabbika, apa arti li rabbika? Dengan ikhlas.
Dasarnya perintah dimulai dari salat, tetapi semua perintah-perintah yang lain, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain itu dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala kita lakukan. Kenapa? Kalau bukan karena sepenuhnya untuk Allah, itulah nanti yang menjadi kelompok orang-orang munafik. Dia lihat cahaya tetapi tidak mampu menggunakannya. Dekat dengan cahaya tapi tidak bisa sampai di tempat cahaya itu. Beda dengan orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bahwa fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Kalau sudah demikian atau sudah di akhirat nanti, apapun yang kita ingin untuk menebusnya, Allah tidak terima. Di ayat yang lain, orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'a," sekiranya mereka mampu memiliki segala apa yang ada di bumi, ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ah, bahkan ditambah lagi beberapa bumi-bumi yang lain, ma tuqbila minhum. Di ayat yang lain, laftalaubi, mereka tidak bisa menembusnya. Kenapa Allah tidak menerimanya? Ya. Begitulah gambarannya. Saya la yukhadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar, tempat kembali kalian adalah neraka. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Ini yang harus kita perhatikan. Mentapkan kita melakukan amal saleh semata karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal saleh mulai dari hal-hal yang mana saja kita usahakan istiqamah. Kita usahakan terus-menerus. Keistiqamahan muncul hanya kalau kita ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan Allah? Fasholli li rabbika wanhar, dan hadirkan darah, menyembelihlah. Kesemuanya itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu adalah semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna syani'aka huwal abtar. Orang beriman punya musuh, punya menghadapi orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan kepada orang beriman. Masuk diantaranya adalah orang kafir, orang munafik, bahkan setan laknatullah. Siti Aisyah radhiyallahu anha, kita lihat, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan dari hadisul ifk. Karena semuanya bisa juga seolah-olah dibenarkan oleh keadaan. Siti Najah, malolomupa, lakai nama tuani, polai anak muda dan balik seruntuh, agapi. Bahkan ulama ada yang mengatakan pada onrona, meona balik dikasih tongko. Itu artinya apa? Tidak ada yang bisa membela. Tapi karena Aisyah radhiyallahu anha, salatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Yang menginginkan keburukan kepadamu, dia yang akan jauh dari rahmat Allah. Apa yang terjadi ketika Aisyah radhiyallahu anha sudah tidak bertenaga karena tidak pernah makan dan minum ketika mengetahui hal yang menimpanya, maka dengan satu ucapan, tidak ada yang bisa melepaskan. Tidak ada secara yang kami harapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat yang membela Aisyah radhiyallahu anha. Hilanglah semua apa yang, dan itu dipelopori oleh orang munafik. Oleh karenanya, marilah kita belajar dengan
firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kita miliki tidak bisa kita gunakan sampai akhir hayat kita kalau kita tidak pernah atau kalau kita tidak senantiasa kembali mengingat memperbarui. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Artinya apa? Sumbernya periksa keikhlasan kita setiap saat. Apa yang kita lakukan untuk siapa? Untuk manusia atau untuk yang lainnya dan seterusnya. Dan sebagai terakhir mengenai donasi yang dana kubah yang kita pernah sampaikan, alhamdulillah saat ini sudah ada yang terkumpul. Memang belum sepenuhnya atau belum tertutupi semuanya, tetapi alhamdulillah kalau dibanding dari sebelumnya itu sudah tinggal tidak banyak lagi, dari 90-an menjadi kurang lebih 10 juta lagi atau lebih 10 juta lagi. Sebagai perinciannya, biaya kubah yang dibutuhkan dari awal adalah Rp224.766.000. Lalu kemudian telah lunasi Rp150 juta. Yang Rp150 juta ini itu sebenarnya kurang dari 150 juta, tetapi salah satu di antara saudara kita, jamaah kita yang menambah kita meminjamkan uangnya 25 juta, sehingga alhamdulillah tertutupi 150 juta. Lalu kemudian beliau tidak menunggu semuanya, hanya 15 juta, jadi 10 juta itu dimasukkan. Yang kesimpulannya adalah akumulasi atau jumlah keseluruhan uang yang masuk, baik yang melalui open donasi, melalui grup, dan begitu pula amplop yang kita sebar dan yang langsung tanpa melalui keduanya, itu jumlah keseluruhannya sudah 78 juta 824.000 rupiah. Sehingga sisa utang yang dulu itu 89.766.000 rupiah. Jadi tersisa insyaallah 10.942.000 rupiah. Jadi tersisa 10.942.000 rupiah. Dibanding dari jumlah yang kita sebelum membuka donasi, sebelum open donasi itu 89 juta. Nah, sekarang tinggal 10 juta. Kalau dibandingkan awalnya itu tinggal sedikit lagi. Tetapi insyaallah kita yakin ini adalah proyeknya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tidak mungkin terbengkalai atau tidak mungkin tidak terselesaikan. Yang banyak saja kita berharap, apalagi kalau insyaallah tinggal sedikit. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dalam sekecil apapun keterlibatan kita. Kecil besarnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang besar tapi dinilai kecil oleh Allah, ada yang kecil dinilai besar oleh Allah, maka itu tergantung keikhlasan kita. Mari kita senantiasa meningkatkan keikhlasan di dalam amal apapun, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membentengi kita dari ketertipuan yang dilancarkan oleh iblis atau dilancarkan oleh syaitan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam Al-Qur'an, syaitan berjanji
illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang saya tidak bisa pengaruhi sampai kapanpun ya Allah, hamba-Mu yang ikhlas. Maka insyaallah kita yakin kita semua ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal untuk segalanya, semuanya apa dengan segala bentuk amal itu semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan ketenangan, kedamaian di antara kita. Allah akan menetapkan hati yang sakinah, hati yang tenang untuk menghadapi segala sesuatu, segala kemungkinan atau kesulitan yang ada di dunia, dan Allah akan memberikan balasan sempurna nanti di hari akhirat insyaallah. Jalani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.